Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua dan Om Swastiastu. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Perkenalkan, saya Igusti Ayu Sukmawati, CGP dari Kabupaten Parigi Motong. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul ini? Guru bertugas untuk mentransfer ilmu kepada peserta didik. Guru adalah sebagai pusat pembelajaran di mana segala kegiatan berpusat kepada guru, bukan berpusat kepada siswa. Guru tidak memahami konsep pendidikan karakter mengenai asas-asas konsep pendidikan, yaitu asas kodrat alam, di mana pendidikan harus dilaksanakan dengan maksud pemeliharaan atas dasar perhatian yang besar kepada kebebasan anak untuk bertumbuh lahir batinnya sesuai dengan kodratnya. Tri pusat pendidikan, sekolah, masyarakat, dan keluarga, di mana saya percaya bahwa keluarga menjadi tempat yang utama dan paling baik untuk melatih pendidikan sosial dan karakter baik bagi seorang siswa. Keluarga merupakan tempat bersemainya pendidikan yang sempurna bagi anak untuk melatih kecerdasan budi pekerti, pembentukan watak individual. Keluarga juga menjadi ruang untuk mempersiapkan hidup anak dalam bermasyarakat dibanding dengan pusat pendidikan lainnya. Alam keluarga menjadi ruang bagi anak untuk mendapatkan teladan, tuntunan, pengajaran dari orang tua. Keluarga juga dapat menjadi tempat untuk berinteraksi sosial antara kakak dan adik, sehingga kemandirian dapat tercipta karena anak-anak saling belajar antar satu dengan yang lain dalam menyelesaikan persoalan yang mereka hadapi. Oleh sebab itu, peran orang tua sebagai guru, penuntun, dan pemberi teladan menjadi sangat penting dalam pertumbuhan karakter baik anak. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Menurut KHD, pendidikan itu adalah menuntun murid sesuai dengan kodratnya. Artinya, setiap murid mempunyai potensinya masing-masing. Setiap murid itu berbeda berbeda. Tugas kita sebagai pendidik untuk menuntunnya, mengarahkannya kepada potensi tersebut sehingga dia bisa menjadi lebih baik dan tumbuh menjadi murid yang memiliki inovasi dan kreativitas yang tinggi. Dalam menuntun perilaku dan pertumbuhan kodrat anak, KHD mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun. Anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh Pak Tani atau Pak tukang kebun di lahan yang telah disediakan. Anak-anak itu bagaikan bulir-bulir jagung yang ditanam. Bila biji jagung ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun biji jagung adalah bibit jagung yang kurang baik, kurang berkualitas, dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari Pak Tani. Demikian sebaliknya, meskipun biji jagung itu disemai adalah bibit berkualitas baik, namun tumbuh di lahan yang gersang dan tidak mendapatkan pengairan dan cahaya matahari, serta tangan dingin Pak Tani, maka biji jagung itu mungkin tumbuh namun tidak akan optimal. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun
Pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Pembelajaran berpusat kepada siswa, di mana kita memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berkreativitas ketika pelaksanaan proses KBM. Ki Hajar Dewantara hendak mengingatkan pendidik bahwa pendidikan anak sejatinya melihat kodrat diri anak dengan selalu berhubungan dengan kodrat zaman. Apa yang bisa segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan KHD? Kegiatan yang akan dilakukan agar proses pembelajaran yang mencerminkan pemikiran KHD dapat terwujud adalah menerapkan Merdeka Belajar yang mengacu pada profil pelajar Pancasila yang berorientasi pada siswa atau peserta didik melalui pendekatan pendidikan yang holistik. Pendidikan holistik adalah pendidikan untuk membangun tumbuh kembang peserta didik dengan mengembangkan seluruh potensi yang ada pada diri peserta didik secara seimbang, meliputi intelektual, emosi, fisik, sosial, seni, dan potensi spiritualnya seiring sejalan dalam sebuah harmoni. Saya akan menerapkan konsep pembelajaran menurut pemikiran KHD. Ingarso Sumtulodo, sebagai seorang guru, kita harus bisa memposisikan diri sebagai pemimpin di depan, memberi contoh teladan bagi murid-muridnya. Ing Madya Mangunkarso, sebagai seorang guru, kita berada di tengah-tengah murid, memberi semangat sekaligus memberikan motivasi kepada mereka untuk terus belajar. Tuturi Handayani, sebagai seorang guru, kita bisa berada di belakang murid-murid untuk memberikan dorongan, motivasi belajar untuk terus maju, berkarya, dan berprestasi. Dari konsep pemikiran KHD tersebut sebagai implementasi pembelajaran budaya lokal sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang perlu diterapkan antara lain penanaman nilai karakter dan konsep budi pekerti, seperti sebelum pembelajaran dimulai, kelas harus dibuat nyaman dengan penataan kelas yang menyenangkan dan bebas dari sampah serta merespon keinginan siswa belajar di kelas. Kemudian, menerapkan metode pendidikan menurut KHD yaitu momong, mengasuh anak dalam dunia nilai-nilai. Among, mendidik anak menjadi manusia yang merdeka hatinya, merdeka pikirannya, dan merdeka karyanya. Ngemong, memberi kebebasan untuk bergerak menurut kemauannya, tanpa adanya paksaan. Sekian dan terima kasih.